Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marfuatil Mardiah, NIM 2121800888 dari kelas 2 PGSD-C yang akan sedikit membahas mengenai teori ekologi atau assessment teori. Teori ekologi. Apa sih yang dimaksud teori ekologi? Mungkin teman-teman dapat mengetahui teori ekologi itu apa. Jadi saya sedikit akan menjelaskan mengenai teori ekologi. Menurut saya teori ekologi yaitu berasal dari dua kata, berasal dari bahasa Yunani, yang satu oikos dan logos. Oikos sendiri memiliki arti tempat tinggal, sedangkan logos memiliki arti ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya yaitu ilmu yang mempelajari tentang organisme, tempat tinggal suatu daerah atau tempat tinggal masyarakat tertentu. Secara umum juga teori ekologi itu lebih menekankan pada pengaruh lingkungan. Jadi perkembangan setiap individu itu dapat dipengaruhi oleh lingkungannya masing-masing dan akan menghasilkan sebuah interaksi atau adaptasi antara individu dengan alam sekitar. Misalnya teori ekologi dapat terjadi pada lingkungan sekitar di mana si anak itu bertempat tinggal di suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi dia buruk. Jadi si anak tersebut dapat dengan mudah akan berpengaruh buruk juga, akan terpengaruh buruknya juga. Kemudian jika si anak itu bertempat tinggal di lingkungan yang baik, maka si anak tersebut akan menjadi tertular kebaikannya juga. Kemudian pada yang kedua yaitu relevansi di sini pada sekolah dasar, di mana ketika pada peserta didik di sekolah dasar mengenai teori ekologi adalah anak lebih mudah meniru hal-hal yang dilakukan di sekolahnya. Misal seorang guru mengajarkan kepada si anak untuk menghormati orang yang lebih tua. Terus si anak bilang, Bu, gimana caranya menghormati orang yang lebih tua itu? Terus si guru menghormati orang yang lebih tua itu dengan cara kita menghargai mereka berbicara, kita menghormati ketika mereka memberikan arahan kepada kita. Jangan kok kita membantah. Itu termasuk hal-hal yang tidak baik ketika kita membantah. Terus kemudian si anak tersebut akan pulang dan akan menceritakan hal-hal yang sudah terjadi atau hal-hal yang diajarkan pada si anak tersebut ketika di sekolah. Kemudian gimana sih ketika si anak itu mendapat pengaruh lingkungan itu pengaruh yang buruk. Pengaruh dari lingkungan itu pengaruh yang buruk. Gimana cara mengatasinya agar menjadi anak yang baik gitu. Jadi pertama itu memberikan penjelasan terhadap si anak. Penjelasannya itu dengan menggunakan kasih sayang, dibicarain dengan baik-baik, jangan kok diajarkan secara tidak baik gitu. Jadi itu baik-baik, gimana, atau ada masalah, ada faktor apa yang mempengaruhi si anak itu menjadi seperti itu. Kemudian diteliti terus. Kemudian yang kedua menanamkan nilai moral tersebut. Jadi si guru itu memberikan arahan kepada si anak, gimana nak, kok kamu kayak gini, emang ada manfaatnya ya berbuat kayak gini. Misal dari si anak nggak tahu Bu manfaatnya apa,
kok nggak tahu, berarti kamu jangan melakukan hal seperti ini lagi kalau nggak ada manfaatnya gitu. Terus kemudian yang ketiga, mengajaknya menjadi disiplin. Jadi perlahan-lahan si guru tersebut mengarahkan hal-hal yang dimaksudnya disiplin, yaitu tentang disiplin waktu, disiplin misal diberi tugas yaitu mengerjakannya sesuai dengan tepat waktu, jangan mulur-mulur gitu. Terus yang kemudian yang terakhir, mencontohkan hal-hal yang baik kepada si anak atau peserta didik. Jadi mencontohkannya ketika si anak itu melakukan proses pembelajaran, misal pada di sekolah dasar kan melakukan belajar mengajar antara interaksi guru dan murid. Itu ketika menjelaskan, si ibu guru atau bapak guru itu menanamkan nilai-nilai atau karakter-karakter agar si anak itu dapat mencerna atau mengetahui lah jika itu benar atau salah. Ketika hal-hal yang menurutnya tidak pantas untuk dibicarakan, maka janganlah dibicarakan, karena untuk siswa-siswi sekolah dasar itu cenderung apa-apa itu lebih menirukan. Jadi kita harus pinter-pinter lah dalam memilih dan mengajarkan gimana sih caranya agar si anak itu paham dan dia tahu apa yang dimaksudkan oleh gurunya, tahu apa yang diharapkan oleh gurunya. Misal guru tidak boleh egois dengan cara guru itu mengajarkan kepada si anak. Guru itu harus mulia dalam mengajarkannya, tidak boleh hanya kamu pinternya ini aja, itu nggak boleh. Itu harus tahu itu. Kesimpulannya adalah jadi pada semula ekologi yang artinya ilmu yang mempelajari tentang organisme di tempat tinggalnya. Umumnya yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau sekelompok organisme dengan lingkungannya. Kemudian kenapa sih kita penting mengetahui tentang teori ekologi? Karena teori ekologi sendiri adalah cabang biologi yang mempelajari tentang ekosistem atau lingkungan, dan makhluk hidup memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Apabila lingkungan itu sendiri rusak, maka makhluk hidup yang ada di dalamnya akan terancam punah atas ketidaksediaan bahan pangan dari lingkungan tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.